Koko mungkin di sini nggak tahu ini bisa terungkap atau enggak gitu ya. Cuman di balik keceriaan dia tuh kayak banyak banget hal-hal sedih yang dia tuh obrolin ke aku, terus aku kayak ya Allah. Ada ya maksudnya tuh kisah seperti ini, gimana kalau nanti kisah ini takutnya terjadi sama aku. Karena suami itu, laki tuh nggak bisa harga dirinya diinjak. Nah tuh Dinar Candy. Itu nggak bisa, itu adalah pelajaran dan gue minta maaf. Sayang Marido. Sayang pasti dong. Balik lagi. Nah, itu kan harus baik Koko. Maksudnya tuh dikelirin masalahnya ngobrol gitu. Kalau aku tuh ya balik, oke, enggak, ya udahlah. Bukan aku berarti nggak cinta ya, dibilang ya udahlah karena aku tuh aku banyak tanggung jawab di luaran sana. Terus kalau sekarang pacaran udah berantem mulu putus sampai 8 kali, apakah disarankan untuk terus menikah atau enggak? Kalau menurut aku, Menurut Sania gimana deh? Menurut aku belum boleh. Nah, kalau untuk perawatan kulit, aku paling percaya sama ini dia nih, Etkos. Etkos ini kenapa aku percaya? Aku kan orangnya seneng statistik, suka baca-baca gitu ya. Di sini aku menemukan bahan-bahannya ini benar-benar bahan-bahan aman. Karena kalau kulit aku menganggap muka aku ini kan aset ya. Kalau sampai beruntusan kayak sekarang gini kan juga nggak bagus. Aku benar-benar ngejaga supaya jangan pakai bahan-bahan yang berbahaya buat kulit. Kalau di Etkos ini aku jamin bahannya semua aman. Etkos ini enaknya kenapa? Buat orang-orang yang sibuk kayak aku kan nggak bisa punya banyak waktu buat perawatan. Dia ini simplify skincare, nggak perlu ribet, kulit bisa langsung sehat. Kenapa? Karena ada Holy Grail di serumnya sudah 2 in 1. Jadi tinggal pakai sekali, udah langsung kita bisa aplikasikan ke muka kita. Tidak encer dan nggak kental karena mengandung krim. 24 jam dipakai juga sehat dan aman. Makanya aku mempercayakan kalau aku nih ya paling suka produknya yang anti-aging karena umur aku kan udah tua juga ya, udah 40 tahun lebih. Nah, produk anti-aging ini aku baru mulai pakai nih. Tujuannya biar makin kenceng kulitnya dan makin segar bersinar. Dan yang paling penting, kalau Etkos produknya aman. Aku nggak akan berani endorse kalau ini produk nggak benar-benar aman karena istri aku juga pakai untuk yang skincare-nya. Tapi kalau untuk anti-agingnya memang aku yang lebih pakai karena memang usia aku lebih tua. Nah, jangan lupa ya, kalian hubungin Instagramnya kalau mau ngecek mengenai Etkos. Produk ini aku jamin terjamin keamanannya. Maafin aku Candy, aku banyak salah. aku juga banyak salah Koko. Jadi setiap manusia itu pasti selalu adalah salah-salah karena kan kita itu diciptakan tidak sempurna Koko. Namanya... Kesempurnaan kan milik Tuhan. Tapi Koko, aku punya satu syarat ke Koko. Kita damai nih. Tapi aku mau Koko menerima teman aku bekerja di sini. Oh, bukan buat nikahin. Bukan, bekerja dong Koko. Oh, bekerja. Jadi aku tuh kenapa aku mau maksa nih Koko bawa teman aku ke sini karena aku melihat ada storyline yang menurut aku menyentuh hati aku. Jadi dia itu kayak dulu dia tuh menikah Koko, keluarga bahagia. Setelah 14 tahun suaminya direbut orang. Ya pokoknya sama cewek lain. Guna-guna pelakor. Nah, itu judul film aku yang sekarang lagi syuting. Iya. Terus dia itu sekarang sama anaknya kayak gitu. Terus kayak ya menurut aku dia lagi butuh bantuan kita. Ya minimal Koko kasih 5-10 episode. Terserah kan Koko YouTube channelnya banyak. 5-10 episode per bulan buat dia buat jajan anaknya. Siap. Aku ngeliat dia banyak bakatnya loh. Iya. Tadi aku denger dia nyanyi ya. Perkenalkan dulu dong buat para netizen, tokoh antagonis paling terkenal di Indonesia ya. Sejagat raya. Sejagat Ini raya. dia Sania Velove. Halo. Iya. Salam kenal, aku Sania Velova. Velove aku bilangnya. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nama kedua bisa. Bisa. Karena kalau Inggris-Inggrisnya jadi E. Oh iya, jadi dari Velova jadi Velove. Bisa. Itu nama kali. Oh iya. Jadi ada sutradara waktu itu aku syuting, dia saking karena aku tuh orangnya tuh ngocol mulu gitu, nggak pernah berhenti kalau ngomong. Tapi pas take aku serius kan, kita kalau kayak kemarin kita syuting tuh kalau take langsung kita nangis. Tapi sebelum itu dibilang roll, kita akan bercanda tuh gitu banyak. Saking tuh sebenarnya kesel karena dia dengar wirelessnya itu, dengar suara aku tuh bacot, ngomongnya tuh jorok mulu gitu. Karena dia bilang gini, gue kayaknya punya nama yang bagus buat lo untuk dunia entertain dan lo bakal viral dan lo bakal ngetop banget sih gitu. Ini nama belum ada lo katanya. Oh apa Pak? Senang dong gue. Sania Velove.
Itu dari Itali. Lo tahu kan ada saus namanya Del Monte? Saus Del Monte tahu sih Pak? Aku bilang. Iya, nah itu dari Itali. Jadi lo nanti panggilannya ya kan ya nggak gitu juga sih ya akhirnya nih, boleh buat Koko. Jadi dengan dia ya kayak energik gini, smile depan kamera, depan orang. Tapi kalau ketika berdua curhat sama aku nangis. Dan juga kalau aku depan dia nggak nangis, cuman setelah aku nanti di belakang dia aku nangis sendiri. Karena dia tuh kayak sorry ya, maksudnya tuh dia tuh kayak cewek sendiri, Koko punya anak 2, terus kayak ditinggalin sama suaminya, terus kayak dia tuh kayak butuh apa ya namanya itu, dia ada kerjaan, cuman kayak ya bayarannya lu tahu sendiri lah, entertain, ya kan. Aku juga nggak banyak terus gitu. Iya, maksud aku tuh makanya aku kayak aku mau ajak dia ke Koko, ayo kita kerja bareng kan, kalau di Koko kerjaan banyak produk juga. Jadi aku tuh pengen lah kayak kita tuh kan maksudnya tuh kita ibadah bareng-bareng saling ngebantu gitu Koko. Dan aku juga nitip maksudnya tuh selama sebulan 2 bulan atau 3 bulan ke depan bayaran dia dicepetin gitu buat anaknya Koko. Siap. Karena aku sumpah aku tuh kayak Koko mungkin di sini nggak tahu ini bisa terungkap atau enggak gitu ya. Cuman di balik keceriaan dia tuh kayak banyak banget hal-hal sedih yang dia tuh obrolin ke aku, terus aku kayak ya Allah. Ada ya maksudnya tuh kisah seperti ini, gimana kalau nanti kisah ini takutnya terjadi sama aku. Dan aku tuh apa ya namanya tuh aku tuh selalu biasanya tuh ngebela ini apa namanya tuh ngebela cewek yang tersakiti, tapi syaratnya tidak narkoba sama tidak jual diri. Pasti kayak aku tuh ayo aku ajak, aku kenalin kayak sama Koko orang-orang yang memang punya bisnis yang memang bisa menghasilkan buat kita gitu. Semoga kamu bisa di sini ya. Amin ya Allah, makasih loh juga. Terima kasih ya. Aku senang banget tuh aku ditemuin sama Dinar di film ini. Aku tuh nggak pernah cerita sama orang-orang banyak karena nggak semua orang bisa nerima cerita kita, yang ada malah disangkain nanti kita minta simpati, empati atau ujung-ujungnya minta mau menguntungin orang gitu kan. Jadi nggak tahu kenapa tiba-tiba kebetulan itu jarang banget Dinar mau datang ke daerah pemain yang PPU gitu. Kita kan Dinar kan PU di dalam. Enggak lah. Kita PPU di luar gitu kan. Jadi tiba-tiba dia keluar gitu, duduk di situ, aku diam, aku bingung mau ngomong apa. Akhirnya ngobrol-ngobrol ternyata orangnya enak gitu. Oh asik, aku pikir sombong kan gitu. Aku kan karena kan udah besar nama Dinar Candy gitu. Aku nggak berani sebetulnya, cuman karena ini tempat aku ya apa boleh buat, aku duduk aja lah gitu kan. Ngobrol-ngobrol deh gini ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dia aku lepas aja gitu kok gitu, nggak tahu kenapa jarang aku tanya. Aku tuh nggak pernah nangis di lokasi itu, aku nangis gitu sampai karena anak aku minta minuman gitu, aku curhat gitu sama Dinar, aku sedih anak aku minta minuman boba yang 20.000 tapi makan ini aku nggak cukup. Aku bilang karena aku harus syuting besok karena aku nggak ada ongkos. Nggak ada ongkos kok, karena kan aku bilang apa, aku bingung gitu Dinar, aku ngomong apa karena aku mau bilang aku nggak ada uang tuh bingung gitu, takut anak aku ngerasa kayak kok gini sih, papa gini, mama gini gitu loh. Sedangkan aku selalu ninggalin syuting, mereka cuma berdua aja di rumah gitu, nggak ada siapa-siapa gitu kan. Aku nggak ada keluarga lagi kan di sini gitu. Jadi aku pikir ya udah deh gitu, aku ngobrol lah gitu nggak Dinar, aku bingung gitu, gue lagi pusing nih gitu. Terus aku nangis gitu, Dinar langsung yang tadi lagi tidur dia langsung berdiri kok, langsung megang tangan aku gitu, dia bilang gitu kalau kerja gitu lo bisa gitu, ayo kerja gitu, ntar gue bantu gitu. Terus aku bingung dong, kok kan kita beda genre ya, maksudnya aku kan bukan DJ aku, dan aku nggak ngerti apa yang pekerjaan lain selain DJ-nya Dinar gitu, aku nggak ngikutin banyak gitu. Nanti lu punya potensi, nanti gue bantu, gue punya link teman-teman gue tuh pengusaha, dia bilang. Terus aku langsung mikir, maaf gitu kan aku nggak ngerti sampai mana gitu pengusaha. Aku bilang, tapi aku nggak bisa di BO Dinar, aku bilang gitu. Ya sayangnya, padahal aku udah kepengen. wah kebanting ya. Jadi di otak gue maaf ya, gue jujur aja lah ya kan, kita di sini. Anjir si Dina mau Ngejual gue. Lu punya potensi tuh, gue pikir. Jadi Bentar, kan gini, ini biar netizen tahu juga ya, di balik glamornya dunia entertain, di balik kecantikan Sania gini, ternyata untuk menjadi seseorang yang punya prinsip dan punya pegangan hidup tuh akhirnya malah, maksudnya gini, kan bisa aja nyari koko nyari Banyak lah pasti muka kayak gini mah. orang-orang pengusaha atau apa yang ya ilah kayak begini cantiknya cantik. gitu.
kenapa nggak begitu aja, itu jalan paling singkat dan paling cepat menjadi kaya raya. Iya, mungkin masukan ini, mungkin aku punya prinsip hidup yang nggak banyak bisa dingertiin semua orang, karena banyak sekali yang nggak setuju dengan prinsip hidup aku, tapi ini adalah prinsip hidup aku yang aku berjalan selama aku 39 tahun hidup, dan ini prinsip hidup aku dari awal. Satu, aku tidak mencari laki-laki yang kaya. Tapi kalau dia ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada pun nggak apa-apa, aku akan bantu gitu. Yang kedua, aku sangat mengedepankan yang namanya anak gitu. Nah dulu aku berpikir anak segala-galanya, tapi setelah aku mencoba menguatkan iman, mempelajari Islam lebih dalam, ternyata kita tuh harus sayang anak karena Allah. Dulu aku terbalik, aku sayang anak ya sayang anak gitu, tapi bukan karena Allah. Tapi saat sekarang aku semenjak aku jadi artis dan aku melihat bagaimana dunia entertain gitu, karena aku pernah jadi ibu rumah tangga, berbanding terbalik dengan entertain yang aku setiap hari pulang pagi, pergi pagi dan ngelihat ngomong jorok, ngomong ini itu, nggak ada pemandangan-pemandangan yang nggak enak lihat gitu. Jadi akhirnya belajar banyak kesalahan demi kesalahan. Akhirnya aku langsung pikir bahwa aku harus mengedepankan anak tapi karena Allah. Dan di situ aku satukan yang ketiga ini. Jadi aku langsung bilang sama diri aku sendiri bahwa kalau gue mau berkah tuh susah loh. Berkah tuh kalau di Islam lu dikasih belum habis dikasih lagi, walaupun kecil. Itu berkah. Nah aku mau seperti itu, daripada nggak berkah dikasih besar, abis itu abis, atau anak lo sakit, atau lo sakit, atau lo diganggu orang, atau lo ada kerugian. Karena nggak mau. Karena aku udah mulai belajar agama lebih baik, aku mau menguatkan iman walaupun aku nggak sempurna, tapi seenggaknya aku benerin yang di sini dulu. Akhlak aku mungkin masih belum baik, tapi seenggaknya aku tahu prinsip dan fondasinya bahwa mencapai sesuatu berkah di dunia itu yang menjadi tabungan aku di akhirat. Karena aku langsung berpikir gini, bahwa di dunia aku cuma maaf ya, dengan aku yang idealis dalam hal seperti nggak mau di BO, nggak mau pacaran atau cari suami orang, itu karena aku berprinsip gini, mungkin sebagai artis aku rezekinya cuma segini dibandingin yang kaya-kaya. Aku nggak punya mobil, aku jujur nggak punya motor, aku nggak punya sepeda, bahkan nggak punya rumah. Ya, Nah tapi itu nanti bakal punya Insya Allah. kan strategi. Nah. Dinan bakal ngajarin dia strategi. Iya, nanti Biar sebelum ketemu cepet. dia. Orang netizen kayak aku nih ya, ngelihat kayak Amanda Manopo, Stefan William, Teman-temannya dia. ngelihat itu kan, waduh naik mobilnya, terus kalau ulang tahun waktu itu Billy Syahputra dibeliin motor atau apa gitu kan. Jadi kan kita berpikir nih, berasumsi semua orang bahwa yang namanya artis cantik-cantik, tajir dan banyak cowok yang mau gitu kan, pasti hidupnya enak gitu. Iya. Nah sebenarnya emang kalau misalnya kan stripping juga waktu itu badai pasti Ada berlalu banyak ya. Cinta Sebening Embun, dia dari Jendela SMP, Badai Pasti Berlalu, Janet dan Jamila, dan beberapa. Boleh tahu nggak sih itu fee-nya berapa kan? Mestinya kalau itu tiap hari, bayangin kalau stripping berarti kan 30 hari non-stop kerja. Iya. Paling libur cuma boleh sebulan sehari kalau nggak salah ya. Jadi sistemnya itu per episode. Jadi satu hari itu misalnya kebutuhannya bisa 2 episode, ya kita bisa dapat 2 episode satu hari. Pembayarannya adalah 2 bulan sampai 3 bulan, tergantung PH. Ada beberapa PH yang bisa sampai setahun gitu. Ada beberapa PH yang cash, tapi kalau rata-rata artis kan kontrak. Jadi dia otomatis 2 sampai 3 bulan. Dan per minggu nanti keluarnya per 10 episode. Nah, kalau dia mempunyai nama besar, contoh kayak Dinar Candy. Asal dia punya nama besar itu seperti ini, dia punya contoh ada sensasi, ada prestasi tapi yang di publik gitu. Maksudnya dia berani speak up gitu. Nggak harus sensasi yang negatif ya. Maksudnya dia ada sensasi tapi intinya tuh orang tahu bahwa lu jalan tuh Dinar Candy. Nah, dengan ada berita-berita Dinar Candy, kalau dia bisa acting juga masuk ke sinetron itu harga 2 digit. Tapi kalau orang kayak Sania, walaupun gue bisa acting, maaf ya, jangankan gue nangis, gue bisa makan tai. Makan tai pun gue makan kalau gue bisa makan. Itu segitu gue bisa bagus acting gue. Tapi karena tadi balik lagi, gue kurang di publish, gue kurang untuk di up sama media, gue juga nggak punya link untuk kayak seperti itu, dan gue juga nggak berteman banyak-banyak dengan orang yang bergaul gitu kan. Jadi akhirnya ya harga gue tidak pernah naik, bahkan ditawar, bahkan turun. Dan kecil. Di atas juta dong? Pastinya di atas 2 juta. Oke. Dan kalau stripping lumayan dong? Jatuhnya gini, kalau stripping itu kan satu ada manajemen, dipotonglah 25% misalnya. Lalu kita kan ada pajak juga. Nah ini yang paling besar kok. Dikarenakan Sania, satu nggak punya kendaraan dan syuting lokasi jauh-jauh. Kayak dari Sania tinggal di Depok, lokasinya di Bandung. Besok di Puncak, besok di Bogor.
Itu nggak mau tahu tuh, nggak ada ongkos transport lagi. Iya lah, kalau artis kan suka ada artis besar seperti aku yang nggak punya mobil, minimal punya motor kan gitu. Nah kebetulan kendala di aku, jadi bukan salah PH, adalah Sani memang nggak punya mobil, nggak punya motor, dan nggak punya tabungan juga untuk modal di awal. Tapi biasanya kalau gaul sama Dinar Candy sebulan 2 bulan tuh dapat mobil. Amin ya Allah. Bentar, karir kamu kan lumayan panjang kan? Iya. Dari tahun berapa berarti itu? Kalau sebetulnya model catwalk itu aku dari umur 7 tahun. Dari 7 tahun lalu lanjut aku bernyanyi My First Euphoria, kemudian aku jadi backing vokal Baby Romeo, lalu aku jadi masuk lagi di entertain untuk sinetron, berarti udah lama ya, udah lebih dari 10 tahun. Tapi ya balik lagi, nah itu yang satu kan. Sisanya kemana uang? Nah ini yang kedua kok, dilanjutkan. Yang kedua, kenapa nggak ada save money untuk aku, jadi aku nggak bisa beli rumah atau beli mobil. Mohon maaf, ini bukan beban ya, aku nggak pernah ngerasain beban. Ini adalah aku bersyukur, aku punya 2 anak. Anak aku 18 tahun, satu jalan 18 dan satu lagi 16 tahun. Cowok dan cewek, sekolahnya alhamdulillah semua di Al-Azhar International School. Yang kok bisa bayangin berapa per bulan, berapa per tahun, berapa itu luar biasa. Ini maksudnya biar dapat konteks kenapa berjuang sendiri punya anak 2 sehingga akhirnya istilahnya ekonominya nggak bisa nggak bisa maju karena bukan nggak bisa maju susah gitu karena memang meningkat gitu susah dan membiayai sendiri, artinya nggak dibantu siapapun juga gitu. Tidak. Susah itu kok. Nah, itu makanya kamu juga kalau mau merit nanti gimana itu? Ya kan aku makanya nabung, jadi, ya kan. Jadi Dinar tuh juga belajar banyak kemarin, dia tuh mendengarkan aku, itu, oh ternyata gitu ya Kak, gitu. Maksudnya gitu ya San, oh gitu. Dia baru tahu gitu bahwa pernikahan itu tuh nggak cuman cinta. Dan dia bilang kayak gini kok, jadi si cowok itu di rumah milik kita, nanti di luar jadi milik siapa aja. Jadi gue punya mata hidup dari nyokap gue gitu. Jadi maaf ya, laki di rumah sama bininya, itu kemaluannya punya bininya. Tapi tuh laki udah keluar pagar, itu kemaluan lakinya punya orang banyak, bukan punya kita. Jadi kita nggak boleh ribut. Tahan. Nah itu bahasa di kota besar. Jangan pernah marah. Kalau ada laki, nah ini satu lagi pelajaran. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai. Kalau suami kita selingkuh, jangan pernah lo judge, lo cecer, lo tanya-tanya, lo maki-maki. Apalagi lo pergi, lo yang rugi. Karena anak lo yang menderita kayak gue jatuhnya. Harusnya diem. Karena yang menang kita. Kalau kita hajar dia, lo selingkuh, lo cecer, yang menang yang sana. Karena dia kan yang belain sana, langsung dia ngerasa emang bener nih istri gua harus gua tinggalin. Yang lembut sana, ya kan? Malah kita kasarin, akhirnya dia nggak betah di rumah, dia pergi. Jadi harusnya gimana? Nih gue bilang sama Dina, kalau suatu ribut hal apapun itu, mau selingkuh kayak mau apa kayak, tanya kenapa berbuat itu, aku masih sayang sama kamu, yuk kita benahi. Apa yang bisa aku introspeksi, maaf kalau aku punya kesalahan dan cacat di mata kamu, aku ingin lebih baik supaya kamu nggak kayak gitu, gimana ya? Cari solusinya, jangan dimaki-maki. Apalagi mengatain harga diri, karena suami itu, laki tuh nggak bisa harga dirinya diinjak-injak. Nah tuh Dinar Candy. Itu nggak bisa, itu adalah pelajaran dan gue minta maaf gitu. Kan ada sama Rido, terus kan Rido suka kadang-kadang bilang harga dirinya dia karena dia merasa tidak dihargai, merasa tidak direspek gitu. Itu gimana menurut kamu? Sebenarnya aku nggak tahu ya. Aku tuh merasa nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba nanti ada masalah lah dari asisten aku, dari mana. Sebenarnya sih gampang banget buat ngeklirin masalahnya itu. Jadi kalau dia tuh ngeklirin masalah, ini kalau ada masalah ya, dia tuh nge-WA tuh nggak nelpon, nge-WA aja panjang. Aku tuh nggak bisa di WA panjang-panjang tuh, ruwet otak aku. Belum kan, belum aku tuh kayak, aku kan harus ngurusin ini gitu ya kan. Jadi kalau aku di WA tuh, kalau panjang-panjang, otak aku kayak mau meledak gitu loh. Aku pasti jawabnya oke, iya gitu doang. Misalkan kalau diputusin juga aku bilang oke. Gitu. Iya, tapi pihak sono mungkin mikirnya nggak dihargain, kesannya lo nggak baca, Beb. Jadi kasih iya kan? Nah, yang aku mau itu kayak misalnya kita ada masalah, sayang kamu di mana nih, telepon, kamu di mana? Yuk kita ngobrol, kayak gitu, ngobrol langsung aja, nyariin solusinya. Karena kalau lewat WA, lewat ini doang, itu nggak akan clear masalahnya mau sampai kapanpun. Malah yang ada, apalagi kalau sampai bikin instastory atau update di sosmed, udah kan meledak gitu, bakal meledak masalahnya, bakal banyak orang yang ikut campur, kayak gitu-gitu. Ya aku minta maaf kalau sampai waktu itu bikin suasananya jadi makin keruh atau kayak gimana gitu. Tapi sebenarnya ya memang itu di konten sih, tentunya dengan tujuan komersial. Kalau udah namanya konten kan tujuannya konten komersial. Itu tujuannya komersial. Cuman maksudnya tuh waktu itu Koko harusnya itu
udah undang dua-duanya, atau kalau enggak nanti dulu deh kayak gitu. Kalau enggak Koko kasih tahu idenya, Dok, ini mungkin kamu kasih solusi, tapi jangan dulu dikontenin. Itu kan jadinya tuh netizen nih yang kemana-mana, ngerti nggak sih? Nah saya jadi kadang dengan itu saya minta maaf kenapa? Karena walaupun ini kan ujung-ujungnya bisnis juga, komersial juga, tapi mestinya saya sama Dinar Candy hubungannya udah lebih dari hubungan bisnis, hubungannya udah teman, jadi mestinya saya lebih dari bapak anak ya. Boleh bapak anak. lebih apa ya, lebih bijaksana lah mestinya. Ya. Tapi yang sebenarnya di luar itu saya juga kepengen ngobrol sama Rido, lu gimana sih, Do? Putus lagi. Maksudnya saya waktu itu kan yang di konten itu ngobrol sama dia, bilang gini, aku ngomong gini, Dinar, lu ntar kalau udah kawin, emang lu bisa kayak begini? Dikit-dikit Lu ngomong talak, kelar, lu udah selesai, itu kan resmi. Islam 3 kali nggak bisa lagi ya. Terus masa tuh kawin lagi, kan itu mesti ada prosesnya lagi. Tapi gini, aku tuh seneng ngebahas ini ya, bukan orang bilang aku kan julid, suka ngebahas gosip apa gitu. Aku nih boleh dibilang sedikit pengamat amatir sosial, melihat permasalahan sosial terutama rumah tangga, karena dimulai dari aku punya bisnis di mana karyawan aku banyak SPG yang baru lulus SMA, pada merit, punya anak 2, cerai, itu banyak banget. Bener, secara statistik tuh puluhan persen lah yang terjadi gitu. Mas di Indonesia apa begini banget ya gitu? Kenapa kawinnya satu muda, yang kedua langsung punya anak, akhirnya beban ekonomi, menekan dua belah pihak, suami sama istri jadi sering berantem, akhirnya cerai. Nah, terus aku banyak tuh, terus aku juga pernah pacaran sama cewek yang single mom gitu, jadi dia pernah menikah lah sebelumnya. So aku jadi, kenapa sih pada cerai ya orang gitu, aku riset dan aku seneng riset, ini nyari di Google lah segala macam, baca-baca artikel, baca-baca buku. Dan ya memang itu problem besar, akhirnya itu jadi ya kayak ekonominya sekarang jadi sulit apa Tapi segala macam. kalau boleh kasih masukan ya, Bu. Perceraian aku itu dimulai pada saat adanya sosmed. Sebelumnya enggak. Ya. Jadi dulu sebelum ada sosmed, lebih gampang sih ya. Nggak ada kan. Sosmed apa nggak ada, paling cuma Facebook itu seberapa sih gitu loh, nggak bisa langsung ketemu gitu kan. Semenjak ada maaf dulu tuh kayak Bigo, ya kan, terus orang bisa DM apa, itu cewek Bigo kan yang rebutan. Aduh itu jahat banget sumpah. Itu ada yang kayak gitu-gitu itu loh kan, banyak teman-teman aku soalnya banyak korban dari situ, dari Bigo, dari Instagram dia DM ya kan, kenalan ujung-ujungnya kayak tiba-tiba dah maaf micet apalah itu kan, banyak kan, dengan harga 250.000, 200.000 kini bisa kenalan langsung gitu kan, dipermudah jalannya. Terus ibaratnya mau milih juga semua serba ada, mau yang hitam, putih, bengkak, gede, ya kan, mau yang lonjong, mau yang tua, muda, busuk, cacat, bisa semuanya ada. Udah tinggal beli gitu loh, murah, bisa ditawar lagi. Tapi ini cantik nggak bisa dibeli ya? Nggak bisa kalau ini harus dibulanin. Oh, sama aja tuh kayak aneh-aneh. Setelah aku banyak baca, banyak riset segala macam itu, kesimpulannya ya, yang namanya bobot bibit bebet tuh bener. Sebenarnya kalau mau nyari suami, mau nikah apa segala macam, bobot bibit bebet. Jadi artinya kita mesti ngelihat sejarahnya dia dan keluarganya dengan baik dan benar. Betul. Kalau kita dengan ngerjain PR kita yang ini dan kesimpulan kita, nih anak baik, dia agamanya juga cukup bagus, pendidikannya dia cukup bagus, di lingkungan keluarga yang cukup bagus, temannya juga bagus, kemungkinan dia untuk nyeleneh lebih kecil dibandingin, bukan berarti nggak bisa nyeleneh juga ya, namanya nasib kan kita nggak tahu, tapi kemungkinan itu menjadi lebih kecil. Tapi atau kalau enggak salah satu pasangannya itu bisa nge-cover semuanya kok. Jadi kayak kekurangan dia, misalkan walaupun dia pendidikannya kurang, ininya kurang, tapi bisa nge-cover, bisa harus sabar di sini nih yang satunya. Jadi bisa apa ya namanya itu, kan saling ada orang yang broken home nih, broken iya. home tuh pasti ugal-ugalan kan, tapi tidak semua broken home, cuman misalkan dia kurang kasih sayang, pasti dia tuh akan agak ugal-ugalan gitu ya. Nah yang ini tuh harus dapetin yang benar-benar dewasa, mengcover semuanya, ekonomi, bisa ini, jadi ke cover kalau bobot bibit bebetnya misalnya tidak ideal ya,
kita harus tahu pada saat kita mau menikah. Artinya nih ada resiko nih gitu. Resiko bukan ada resikonya meningkat gitu. Bisa aja dia baik-baik terus tapi resikonya meningkat. Nah, kalau resikonya meningkat berarti harus di covernya misalnya dengan agama yang lebih ini. Istrinya juga lebih komunikasinya juga mesti lebih baik apa segala macam karena resikonya meningkat gitu. Tapi kalau secara persentase kalau bobot bibit bebetnya udah kita cek bener-bener ya, bukan cek cuma seminggu doang datang ke rumahnya terus kita ngambil kesimpulan selama berbulan-bulan kita ngeliat atau setahun atau 2 tahun kita ngelihat oh memang bagus nih, kemungkinan untuk jadinya perceraian kan jadi berkurang. Tapi emang ini aku masukkan mungkin buat Dinar, buat siapapun yang lagi pacaran itu jangan terlena dengan kata-kata lagi bucin, lagi cinta, lagi kangen-kangennya. Seperti yang tadi Koko bilang, itu pelajarin semuanya. Lo lihat apa tindak tanduk sampai sedetailnya saat pacaran. Jadi lo habisin waktu pacaran itu untuk melihat dia mencocokkan dengan diri lo dan apakah lo mampu menerima kekurangan dia tuh. Dan apakah dia mampu untuk menerima masukan dari lo untuk karena lo nggak suka dan cari solusi karena nanti supaya hal ini udah fix, sudah problem udah dibenerin semua, lo tinggal nikah men gitu. Karena kebanyakan kenapa pas nikah jadi ngamburadul nih, udah ugal-ugalan akhirnya dia lu sama siapa gue sama siapa. Itu karena waktu pacaran tuh ngejalanin pakai nafsu aja. Ya kan, dan gua kelak, gua itu ciuman susahnya ya. Kan? Logika tuh jadi gini kalau secara biologi, aku udah sering ngomong secara biologi. Logika tuh datangnya terakhir. Jadi ini tuh lebih duluan gitu. Apa yang nafsu, itu cinta. Itu harus switch your mind. Nah, jadi makanya kenapa jangan terburu-buru supaya ininya nih udah mulai kendor lah. Jadi terus otaknya bisa mulai jalan lagi gitu. Dia udah terbiasa gitu handle Dinar kan dia biar tahu nih Dinar orangnya seperti ini. Jangan sampai misalnya kayak mohon maaf misalnya aku pacaran Dinar, aku ngeliat kamu nggak ngargain aku. Padahal emang Dinar emang seperti ini orangnya, itu adalah Dinar menghargai orang seperti itu. Takarannya dia segitu gitu. Ada kayak aku kan tipe orang yang kalau ketemu orang, "Isi Mas," aku begitu. Dinar kan mungkin Iya kayak gitu. Ada bilangin apa kata orang aku sombong gimana? Iya, banyak banget kan yang ngomong gitu ke aku gitu. Lo syuting sama Dinar kayak dia, sombongnya udah judes, sombong, so artis gitu kan. Dia mah begini orangnya gitu kan. Terus aku bilang gitu sih. Iya gitu. Jadi kan emang kalau aku tuh karena dia gitu tuh. Kayak pertama kali ketemu aja kalau kita nggak positive thinking sama dia dengan kan dia jenis mukanya kan kencang kan. Mukanya tuh keras. Ketinju ya. Maksudnya kenceng tuh kayak garis tegasnya tuh keras gitu. Kan ada orang yang kalau makanya kan bisa dibilang aku sebagai pemain kan lu lebih cocok ke Anta, lu lebih cocok ke Prota karena ada garis-garis wajah yang keras gitu. Nah aku lebih ke Anta, tapi nanti kalau aku lagi Prota aku rubah cara make upnya. Nah kalau Dinar itu punya mata yang mohon maaf ya, itu boleh dibilang mata itu mata antagonis dan bagus gitu. Dia tuh matanya lebar dan alisnya itu kan dia naik ke atas. Jadi itu kalau dia cuma begini aja, ibaratnya kalau orang nggak make up tuh ibaratnya mata gini. Padahal itu muka dia yang lagi ngeliatin gitu loh. Jadi gue lewatin, gue pertama kali nih ketemu dia kan gitu loh. Aduh gue bilang bener gak ya cerita ini gitu kan, bener gak ya anjing gitu kan. Gue takut cuman aku tuh nih kalau aku tuh orangnya tuh nggak cuman ngomong doang. Kalau misalkan aku mau apa ya, maksudnya mau nolong orang tuh langsung praktek. Ya kalau soal hati bener ya, ini langsung dibawa apa segala macam. Kalau cuman kesombongan yang kelihatannya kayak kesombongan, ya kalau aku sih dari pertama merasa dia profesional satu, baik, artinya bisa diajak ngomong, maksudnya bukan yang kayak artis yang mau diajak ngomong yang gitu-gitu. Kembali ke Rido, aku tuh sebenarnya di konten itu nyuruh dia mikir bener-bener loh sebelum. Nah aku nggak nonton kok, males aku mau disakitin dengan kata-katanya. Apalagi yang Dinar sok-sokan branded, itu Dinar aku udah branded dari tahun kapan kan, aku nge-DJ udah lama kok. Kan dia ngomong, tapi kan abis itu aku ngomong, setahu aku Dinar Candy bukan orang kayak begitu. Nah aku tuh branded tuh bukan sok-sokan, wih gue branded gitu, enggak. Aku tuh branded tuh kayak, wah gue kerja capek nih. Gue pengen beli barang tuh buat ngemanjain diri aku. Ya rewards, itu jatuhnya rewards. Ya, dan aku nggak minta ke om-om. Aku nggak minta ke Rido juga, ya kan, beli sendiri buat mengapresiasi diri sendiri. Dan itu juga nggak semua tabungan aku gue belanjain itu. Gue juga punya. Aku ngomong Rido, Dinar tuh tipe pengusaha, otaknya tuh jalan dia, nggak mungkin dia bukan kayak
Keren sih. Misalnya kita punya temen tahu lah yang Iya. dapat duit 100. Bos aku banyak, nggak satu, nggak cuma gitu. ini. Iya, Ayo, banyak. besok sekali lagi. Iya, tenang aja. Iya, makanya. Iya, ini 10 episode. Lu potong ya. Iya. Gua kaya, lu kaya gitu loh, Dina. Tapi kalau gua cerai, jangan cerai. Dia waktu itu lagi emosi kayaknya. Waktu itu lagi Iya. fresh banget kan. Tapi kalau Koko tahu sendiri lah, kalau aku emosi paling 2 hari lah. 2 hari abis itu enggak lah, apapun yang terjadi aku ya sayang Koko, sayang Rido, sayang teman-teman aku. Sayang Marido. Sayang pasti dong. Sayang. Balik lagi. Nah, ya kita kan harus baik Koko. Maksudnya tuh dikelirin masalahnya ngobrol gitu. Kalau aku tuh ya balik, oke, enggak, ya udahlah. Bukan aku berarti nggak cinta ya, dibilang ya udahlah karena aku tuh aku banyak tanggung jawab di luaran sana. Terus aku sempet sih, Rido pernah ngomong, aku tuh pernah curhat kayak masalah-masalah kayak gini nih. Iya. Ih, si ini kasihan banget ya sayang. Ya tapi kamu kan nggak bisa nolong semua orang kayak gitu. Tapi minimal orang yang di deket aku tuh pengen orang tuh semua bahagia gitu loh. Kok kayak apa, minimal punya penghasilan yang jelas dan orang itu nggak kelaparan. Aku tuh punya mindset itu, memang aku tuh agak-agak complicated ya, jadi kayak nggak mikirin keluarga doang, kayak misalnya Semua dipikirin ya. ya, tapi kalau ada orang yang kasihan, aku kayak kamu kayak gini-gini, mendingan kamu kayak gini. Dustin aja itu, Dustin dari nolnya dari aku sampai dia punya mobil, sejarahnya dari aku si Dustin. Aku juga banyak dibantu sama Candy supaya Masa sih? channelnya makin bagus. Iya, luas ya, Ya, Shay. bener. Banyak Koko kan, banyak artis Koko. Ya tapi salah satunya Dinar Candy itu yang pilarnya di channel-channel kita tuh salah satu Jadi lebih pilar-pilarnya berkembang ya. berkembang dulu mulai dari arisan. Arisan, klinik. ini masukin kok Nanti arisan. pasti. Iya, ini pintar ngomong. Dia kocak, cuma kalau ini mau ngomongnya agak serius, dia kocak. Bener. Dulu cinta nggak sama suami? Ya Allah, umur 18 tahun cinta banget. Cinta banget. Terus berapa lama tuh cinta-cintaan? Cinta-cintaan aku cepet, kenalin setahun, pacaran 3 bulan. Langsung dilamar. Langsung nikah. Langsung nikah, bibit bobot luar biasa. Oke, terus Baik. berapa lama ini berjalan? 14 tahun pernikahan, Terus hambarnya berapa lama? setahun. Setahun terakhir hambar, akhirnya berpisah Iya. gitu. Itu yang gue selalu bilang, lu kalau cinta ini dua belah pihak nih. Kalau semua bilangnya cinta tuh bahaya banget deh. Soalnya cinta bisa 14 tahun grafiknya begini-begini kan. Iya. Kadang sebel banget liat mungkin dia, gue udah Iya, buru-buru enak udah kan? pengen ini. Kadang bisa cinta banget, dia banyak banget. Nah masa lu hidup lu mau didasarkan atas sesuatu yang naik turun gitu. Kenapa hidup kan baiknya didasarkan sama agama? Soalnya agama jelas A Iya. peraturannya, bukan naik turun. Agama kan nggak mungkin hari ini bilang A, besok bilang B, kan nggak mungkin. Dia kan sepanjang segala masa ya begini nih peraturannya. Sama kayak kalau menurut gua, kalau pernikahan itu komitmen yang jadi dasar, bukan Iya, bukan komitmen. cinta. Kalau komitmen kan jelas, gua sama lu gua janji Iya. sampai maut memisahkan kita. Iya, ulangan. Jadi kalau gua prinsipnya adalah komitmennya, bukan cintanya. Kenapa lu bertahan terus sama istri lu, Rof? Karena komitmen, karena Cinta. kita komitmen sama dia, bukan karena gua cinta sama dia gitu loh. Ada satu lagi sih kok masukan kok. Ini karena gue udah pernah nikah dan pernah gagal, dan ini 100% bukan kesalahannya mantan suami gue ya. Ini gue introspeksi yang tadi kemarin Iya. aku cerita. Emang ada hadirnya teman-teman, entah siapa lah itu, gue nggak sebut nama, nanti tersinggung. Siapapun itu, intinya ada triggernya itu. Tapi balik lagi, pondasi dari semua itu adalah perlakuan si pihak pasangan masing-masing. Dan gue jujur introspeksi diri gue sampai sekarang, gue salah. Dia menyesalinnya lama kok, kasihan Gue salah. Kalau gue boleh minta maaf, gue minta maaf. Gue salah. Balik lagi, saking cintanya gue, sedikit marah, gue terlalu emosi melotot, berani nunjuk, nggak boleh itu. Kemudian nggak ada komunikasi yang benar, karena setiap gue marah, gue ngambek diem. Gue nggak mau di tempat tidur. Nah itu nggak boleh seperti itu. Akhirnya kan selama 14 tahun tuh akumulasi sehingga suami sendiri membentuk pola pikir yang beda gitu. Nggak terus-terusan perlu diemong men gitu. Maaf ya sayang, masa begitu terus? 14 tahun capek dong sampai mati. Maaf ya sayangnya aku nggak gitu lagi ya udah kamu mau apa? Masa gitu? Nggak terus-terusan lah kayak gitu. Jadi kita juga ngalah. Satu, gue harus introspeksi. Kedua, gue harus ngalah. Ketiga, gue harus baca nih ritmenya gitu. Ini udah tahun Ini keberapa? bagus banget tuh. Komitmen gue tuh gimana? Balik lagi, gue udah punya anak. Otak gue udah mindsetnya udah beda dong gitu. Kita kan udah bukan karena seks terus gitu. Tapi seks menjadikan suatu hal yang bikin kita menjadi nggak bosan gitu. Supaya dia juga jadi nggak itu aja kan, ngeliat cuman kayak rutinitas tuh nggak enak banget loh. Makan, mah pergi, ya mah aku pulang tidur tak. Kalau nggak ada seks kan jadi kayak
Kayak bantu lah. Lagian kalau suami pergi tangkinya penuh bahaya juga ya. Suka tumpah di tengah jalan. Itu kan yang bahaya. Tapi itu bagus tuh. Iya. Soalnya kemarin pernah ngobrol juga sama Nikita Mirzani. Terus di salah satu konten kita lah gitu. Terus dia bilang sebenarnya dia nyesel. Maksudnya kalau dia waktu itu lebih sabar, kalau nggak salah pernikahan dia yang kedua, kalau bisa diulang lagi waktu, mungkin kalau dia lebih sabar, mungkin itu masih bisa bertahan sebenarnya. Itu sama, Sania seperti itu. Sania kalau diulang kembali waktu Allah memberikan, ibaratnya, nih gue punya kado buat lo, gue kasih diulang waktu, lo mau apa? Sania akan menjadi istri yang lebih baik, lebih sabar, lebih berkomitmen, bukan karena cinta doang. Akan lebih menghargai pasangan gitu. Menghargainya seperti apa? Ya itu dia tadi. Contoh, kalau emang Sania marah, ngomong baik-baik. Gitu. Jangan teriak-teriak gitu. Jangan ngatur-ngatur bilang nggak boleh, jangan tuh dibiasain tuh jangan ngomong. Jangan. Nggak usah pokoknya tuh. Itu hilang-hilangin tuh. Karena yang namanya pernikahan tuh seumur hidup, men. Sampai mati lu pagi masuk tempat tidur ngeliat muka dia, bangun tidur ngeliat muka dia. Ya kan gimana caranya bikin supaya ritmenya nggak ngebosenin kan? Ya pantas aja lah kalau dia cari yang lain gitu. Kalau kata Vicky pakai tutul-tutul macan. Apalagi kucing kan kalau dia dikasih ikan mulu bosan pengen ayam. Kan ayam pengen ditempe. Misalnya maksudnya orang dikasih makan tuh nggak itu terus gitu. Jadi ya apalagi masalah seks itu penting juga loh gitu. Tuh nomor 3 tuh juga penting. Bikin sesuatu lah yang baru gitu. Sesuatu harus berubah, jangan gedebong pisang terus gitu loh. Apalagi pakai daster tiap hari, gue juga salah dulu gitu, namanya gue ngurusin anak capek ya Wak. Ya masak apa namanya pakai daster, pulang Pak. Oh iya deh, nonton Korea. Nah itu gimana? Sedangkan yang di sono di Oyo, ya di Oyo udah Papa pulang. Terus satu perbedaan, jalan gitu ini. Pulang Pak, awas Pak. Tuh, awas pengalaman. Minum I love you. Gitu. Lakinya ngeliatnya, kan gitu. Itulah. Nah ini gimana nih dia nih? Kan jangan udah menikah, berantem mulu. Sekarang berantem sama asisten, berantem sama... Ya makanya itu, dinner tuh bukan mengundur-ngundur pernikahan. Dinner tuh ya nggak bego kok, maksudnya tuh gini, aku pengen clearin dulu masalah, kita saling tahu satu sama lain. Kalau mau ke jenjang yang lebih serius, aku tuh mau sekali selamanya. Aku tuh bukan orang brengsek, maksudnya tuh ya yang brengsek ikut aku jadi bener. Satu aja udah mulai pacarnya udah mulai 1. Karena berapa pacar tadi ya? Iya, aku ya ugal-ugalan. Aku tuh orangnya keras. Kalau jadi teman aku, kamu harus gini ke bawah mereka. Sampai itu kayak temen aku aja itu dia nggak pernah clubbing lagi. Kalau ya clubbing dia, tapi maksudnya tuh tujuannya lu daripada apa, lu ngambur-ngamburin uang gini-gini, mendingan lu main ke rumah terus nanti ketemu pacar, udah gitu doang jadinya. Ya intinya kalau mau ke jenjang yang lebih serius, aku tuh mau sekali seumur hidup, itu cita-cita aku nggak mau kayak aduh hidup gue nanti tuh buat mikirin ini apa namanya tuh kawin cerai. Iya. Ya walaupun kalau di entertainment tuh diduitin ya, cuman aku mau kayak iya diduitin tuh kawin cerai tuh lumayan sih, buat talk show tuh duit lumayan sama Vicky udah 1 M ya setiap kali di marriage. Iya, apalagi kalau misalkan bagian yang tersiksanya, pasti tuh banyak banget tuh brand ya. Udah, Nah, aku nggak mau kayak gitu, aku mau yang sekali selamanya bulan sweet. putus gimana? Udah 8 kali putus dari... Kan aku kayak diputusin, aku mencoba buat menerima kayak oh ya udah gitu. Cuman kalau makanya aku kan udah ngobrol juga sama Rido, gimana kalau nanti ada masalah coba langsung ketemu aja. Misalkan kamu di mana, yuk kita ngobrol berdua. Kalau nggak mau di rumah, misalkan di tempat mana, kayak kita berdua aja gitu. Jadinya tuh sebenarnya kalau ketemu berdua tuh masalahnya selesai gitu. Cuman jangan itu apa namanya, kan Ido tuh dulu nggak main sosmed kan, bener-bener anak-anak kayak kamu tuh aktor lah gitu ya kan. Nah sekarang main sosmed kaget sama netizen, maksudnya tuh nah buat netizen juga, kalian tuh merusak hubungan orang tuh bisa tahu kalau orangnya yang suka baca komen. Karena dia nggak biasa. Gitu, itu bahaya. Dan kalau ada masalah jangan dulu bawa-bawa keluarga nih, mendingan nanti dulu deh, ini urusan aku sama Dinar dulu. Terus ya asisten jangan dibawa-bawa, walaupun mungkin nggak tahu kenapa asisten aku pada nyangkut nih di masalah ini. Di masalah ini. Masalah siapa tuh berarti? Antara asisten sama Rido gitu?
ya mungkin kesalahpahaman. Iya, Sebenarnya tuh asisten aku tuh orang-orang itu sebenarnya kalau orang di lingkungan aku nih orangnya baik, dia nge-treatnya baik juga. Cuman gue nggak tahu ada Ridho acuan kan atau apa. anaknya baik, makanya aku bingung. Ya mungkin gara-gara dia tuh suka mutusin aku. Mungkin jadi ikut sakit hati semua. Lihat kamu nangis Bukan hanya gitu. asisten aku loh yang ikut sakit hati, aneh nih kok ya. Jadi kayak kerjaan aku misalkan nih ada misalkan produk nih. Tadinya tuh sama Ridho nih, tiba-tiba putus, tiba-tiba kayak gini. Dinar, kamu putus ya? Oh ya udahlah nggak jadi lah sama Ridho gitu. Kalau nggak bisa kok, nggak bisa kan ini profesional kerja, jangan seperti ini gitu. Maksudnya itu nggak bisa, maksud itu kita bakalan tetap profesional dalam kerjaan gitu. Nah jadi ada 2 yang waktu ngubungin aku, kamu putus, oh ya udah dia nggak jadi gitu. Aku juga bingung. Jangan juga gitu, nggak bisa kayak gitu. Jadi kayak yang ikut sakit, misalkan Dinar diputusin, yang ikut sakit hati itu bukan Dinar aja. Yang salahnya dia update status, yang misalkan aku udahan misalkan gitu ya. Itu memicu orang, bukan hanya asisten aku, dan jadi rekan bisnis bereaksi juga gitu loh. Aku nggak bereaksi ya. Enggak, kalau Koko udah tahu, karena kan pasti jelek. Balikan lagi. Bukan. Ya apa-apanya tuh di sini curhatnya ke Koko semua gitu. Tapi bukan settingan kan, bukan diatur nih. Aduh, Koko. Nggak terpaksa aku menanya itu, aku sih tahu bukan, cuman Koko tahu lah. semua orang Kalau pada settingan nanya, mah. putus lagi, settingan ya Rob ya, gitu-gitu mulu. Iya, orang Nikita Mirzani juga sama Deddy Corbuzier kan bilang, settingan ya pacaran putus nyambung nggak jelas. Nah tuh rame kemarin tuh, dibilang bokeh dan tidak berpenghasilan, Mulutnya Nyai kan begitu. Aku juga sering kayak, lu main om-om ya kayak gitu. Tapi itu kan tidak pernah ada buktinya aku main om-om, mana aku. Ya kan mungkin, tapi yang di pihak sana kan nerimanya juga mungkin nggak seperti kamu berdua sama Nikita kan. Iya. Gitu. Kadang-kadang tuh itu harus diiyain biar cepet. Kadang-kadang ya, tapi kalau yang masalah kemarin kan aku bikin klarifikasi juga. Ya Ridho tetap ada penghasilan dan itu menurut aku cukup buat dia dan keluarganya gitu. Buat dia dan keluarganya itu siapa? Ya dia sama mamanya kan keluarganya. Kalau dia sama Dinar Candy nantinya? Dia sama Dinar Candy ya kita kolaborasi bisa. Buat Dinar Candy, buat Dinar Candy Ridho Ilahi penghasilannya cukup untuk menafkahi Dinar Candy. Ini gini misalkan ini kolaborasi berdua. Ngapa kolaborasi nih? Ridho Ilahi, upgrade. Ridho Ilahi penghasilannya cukup untuk menafkahi, memberikan kehidupan yang layak buat Dinar Candy dan anak-anaknya nanti. Bisa. Yang benar. Bisa kok bisa. Dia bisa. Pekerja keras. Atau mau dikasih tantangan nikah nih 20 miliar, ntar ribut lagi 20 miliar ribut. Iya 20 miliar ribut. Itu pertanyaan dari netizen. Jadi kayak gini, kalau misalkan Dinar minta uang 20 miliar gimana gitu katanya. Kalau Dinar minta 20 miliar katanya ya gue mending nikah sama cewek lain. Nah lu kan juga berulah juga di screenshot, taruh di posting di feed. Iya dong. Karena aku tersinggungnya kenapa? Kok 20 miliar dia nikah sama cewek lain? Harusnya kayak gini ya, kan Dinar insya Allah lah itu menurut aku sih nemenin dia dari nol. Karena kan kita tuh bener-bener waktu itu tuh kan Ridho tuh keluar dari pesantren sebulan. Dan aku tuh kayak nemenin dia tuh dengan sabar. Dia syuting, aku kenalin ke Koko, kenalin ke sini gitu kan. Kita ibarat kata berjuang bareng nih. Aku kan sabar, itu nemenin dari nol. Kalau ada bahasa seperti itu, nikah dengan cewek lain atau pergi dengan cewek lain, menurut aku nggak etis. Itu nyakitin perasaan aku kayak, kenapa nggak dibilang iyain aja? Karena kan dia selalu bilang rezeki itu bisa datang kapan aja. Iya kan, kayak gitu. Dan kalau menurut aku, kenapa harus ngomong seperti itu? Tuh nyakitin aku, nggak bisa digituin. Aku tuh pengen komitmen. Lu mau nggak sih sampai mati sama gue? Akhirnya gara-gara main sosmed dua-duanya kan memang jadi kisruh ya. Pokoknya aku jangan pancing. Cuma pertanyaan tolol 20 miliar doang. Mungkin orang cuma nanyanya asal-asalan doang kali. Ya jawabnya jangan gitu lah kok. Jangan gitu. Waktu Ridho ngepost. Kecuali nih aku tuh memang cewek yang nggak harus diperjuangkan lah. Cewek yang suka jual diri. Cewek yang suka ke om-om. Ya jangan diperjuangkan. Gue lempar aja nggak apa-apa. Cuman aku tuh merasa sejauh aku tuh bener-bener cari uang tuh dari keringat sendiri. Menurut aku sih
aku tuh patut diperjuangkan sama seorang cowok. Cuman kalau memang Rido memang nggak tahu dia ngomong kayak gitu kurang cintanya ke aku, mungkin di sana banyak cewek-cewek yang cantik gitu loh. Apalagi lah di aktris sama bahas yang di pekerjaan lu kan cewek cantik-cantik tuh. Mungkin di sana banyak yang cantik-cantik. Muda dan cantik. Iya, kalau misalkan memang ada Kamu yang kenapa suka lebih. ngomong gitu sih? Kamu kenapa suka ngomong gitu, Kendi? Hah? Kenapa suka ngomong apa? Ya itu sono lu sama yang cantik-cantik di sono gitu. Oh, karena menurut aku tidak menutup kemungkinan kalau dia kan kalau misalkan putus Kamu sama sedikit aku. cemburu kalau dia sama artis. Iya, iya pasti. Kayak misalkan dia itu kayak putus sama aku, dia itu bisa waktu itu pernah dia kayak minta support ke artis cewek-cewek. Aku kalau aku jujur aja pas aku pacaran sama dia, aku tuh milih-milih bikin konten tuh collab sama artis cewek semua, sampai orang-orang tuh Dinar bales dong collab sama cowok kayak gitu-gitu. Aku tuh sengaja menghindari teman-teman cowok dulu biar enggak tabrakan lah kayak gitu. Kayak yuk selesain dulu kalau teman-teman cowok, dan teman-teman cowok aku tuh profesional semua kok. Jadi kayak aku tuh dia kesempet kemarin nanya kayak ini siapa nih yang siapalah Yudis, katanya Yudis Ardana. Itu tuh kok temen aku dari 2000. Pokoknya kita tuh ngebangun YouTube tuh dia dari 400k, sekarang dia udah 11 juta subscriber si Yudis itu. Kita tuh kenal yang bener-bener temenan. Terus dia nikah, terus dia ngundang aku kayak gitu-gitu. Dia punya anak sekarang. Itu temen yang ya udah bestie gitu loh. Bukan yang bisa ada getaran-getaran. Gak ada. Nyetrum gitu. Gak ada. Aku sama adiknya Melanie Roy Ricardo itu bestie juga. Jadi kita tuh yang ngobrol tuh lalu kayak gitu-gitu, nggak ada rasa itu. Benar-benar. Temen-temen aku tuh yang Pure begitu, temen ya, pure pokoknya temen. ya. Kelihatan dari gestur gitu juga kelihatan. Terus kalau sekarang pacaran udah berantem mulu, putus sampai 8 kali, apakah disarankan untuk terus menikah atau enggak? Kalau menurut aku, Menurut gimana deh? Menurut aku belum boleh. Belum boleh. Harus duduk berdua, banyakin quality time berdua. Quality time, bener-bener quality time yang tadi gue bilang, saling mengorek satu sama lain, kekurangan lu apa, kelebihan lu apa, kekurangan apa, lu bisa nerima atau enggak. Kalau nggak bisa, solusinya apa, terus apa yang kita inginkan, dan balik lagi, visi misi lu apa. Itu bagus tuh. Saat lu menikah, visi misi lu apa yang lu inginkan dari hidup lu nanti ke depan sama gua. Lu percaya nggak sama gua? Lu menurut lu patut nggak lu perjuangin? iya, Menurut itu. lu gua berharga nggak? Hal-hal seperti itu yang nggak boleh ada orang lain yang ngomong. Cuman lo dan pasangan lo, sama lo dan Rido berdua. Nggak boleh ada orang tua, nggak boleh ada keluarga, nggak boleh ada asisten, nggak boleh ada temen. Itu bener-bener, dan di situ lu mungkin sedikit berubah banyak. Contoh, kan lu udah tahu nih dia orangnya sensitif, dia orangnya perasa, dan orangnya minta dihormatin, minta dihargain. Berarti gestur, tubuh, cara ngomong lu semua bener-bener seperti apa yang diinginkan. Mesti jadi yang Yes, biasanya kan seorang Dina, gitu. biasanya seorang Dina gini nih. Ya kan, lihat lo kan biasanya dia kayak gini, kayak orang pakai okan kan gitu. Dina gitu, udah gitu deh. Pokoknya kadang nggak eye contact juga, kalaupun eye contact dia ngelatih gitu kan. Kadang-kadang gue bingung sebenarnya gimana sih orang, gue lagi marah apa gimana sih. Nah ini berarti pas lu lagi sama Rido, lu bener-bener sayang. Coba lu latihan dulu, kayaknya harus latihan sih kok. Sayang. Jadi malam Ayah gitu kan suka gitu. kalau pulang itu nggak ambilin sepatunya, terus siapin makan, ini kan latihan gitu untuk nggak? pernikahan loh, Beb. Penting loh itu. Itu namanya otot kromo. Coba ulang. Aku Rido ya, kamu Rido. Aku Dinar ya. Kan aku suaranya cempreng kayak kamu misalnya. Ya, ya. Aku Ridonya. Aku Rido. Iya. Sayang, aku mau ngomong. Kamu tahu kan aku sayang banget sama kamu. Aku pengen kita berdua menyatukan visi misi kita. Kalau kamu visi misinya apa? Gitu loh. Pas percaya nggak? Itu siapapun, mau cowok yang kelas egonya kayak apa, lulu nggak? Kok? Lulu, Beb. Iya, aku coba ya. Kalau nanti berantem lagi mau udah kayak gitu, lihat aja gue balik kali sini. Dalam hal pernikahan ya, peran istri lebih berat. Banget. Istri itu Menjaga, pemegang ya. kuncinya. Karena nggak dapetin gampang, mempertahankan sulit. Jadi dia tuh diharapkan untuk sabar, dia diharapkan untuk kalem, dia diharapkan gini. Soalnya kalau biasanya lakinya yang udah bertempur di luar, jadi mereka mengharapkan pada saat nyampe rumah. Kalau misalkan yang sama-sama bertempur gimana?
Oh. Ya mau nggak mau berarti double, kalian harus bertempur. Makanya lebih berat ke istrinya karena secara norma masyarakat pun istrinya diharapkan tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik, mengayomi. Itulah fungsi istri. Makanya kan sebetulnya kan kalau di Islam kan lebih sebaik-baiknya istri adalah istri yang menjadi ibu rumah tangga di rumah. Pekerjaan pun kalau dia berdagang di rumah. Gitu. Itu lebih baik daripada yang pergi kerja gitu, karena akan terjadi banyak kesalahpahaman dan banyak kebosanan dan segala macam karena dan pride biasanya kalau udah kayak gitu. Laki itu kalau udah perempuan lebih banyak duit aja dia udah jiper kan. Gitu. Tapi itu semua bisa terkendali dengan cara bicara kita, dengan cara mencintai kita yang bisa mabok nih, kayak ini mabok nih. Lu singgung nih, Barbar abis tinju sama Nikita Mirzani, disuruh pulang nih, pijitin Ridho Ilahi. Tadi kan, kebayangnya abis tanding tinju datang ke rumah, saya mau dipijitin. Langsung mana suapinnya, habis digebukin sama Nikita Mirzani. Iya, habis digebukin sama Nikita Mirzani, gue langsung sayang mau dipijitin. Itu lebih dari pembantu ya. Tapi beneran ini ada pepatah mengatakan. Tapi dan ini juga ada di Islam ya. Maksudnya, bila kamu jadi istri, jadilah pelacur untuk suamimu di rumah. Pelacur untuk suamimu. Nah, bayangin nggak? Ya kan? Bener nggak? Nah, kenapa? Karena rata-rata yang udah istri di rumah jadi bos. Ya, bukan jadi pelacur. Pada saat dia minta jatah seks, dia cuma apa sih? Mau. Bersih cepet sana. Nih, cepet. Udah. Emang gitu ya? Isepin. Aku tuh capek dari pagi aku masak. Aku capek banget. Aku jadi ngebayangin ya. Enggak, dia ini itu masih mending ngomongnya di belakang kamera paham banget jorok banget. banget. Tolong dititit ya. Enggak usah tayangin langsung. Diisep, nggak mau. Ini nggak mau. Udah dicepetan, mama sibuk katanya. Aku dari pagi capek. Jadi bos kan otomatis dia merintah. Nah ini yang banyak terjadi, makanya jangan nyalain dia selingkuh lah ibaratnya. Jadi kita harus bisa kayak gimana? Sini pak. Sini pak. Udah tuh. Yang tadi. Kakak jangan traveling gitu dong kak. Kalau di luar. Pusing. Jadi gini kok, di luar kan daster. Di luar daster kan, daster Bali tuh tahu kan lo 10.000-an ya kan, daster Bali di luar. Pas buka, bus G-string warna merah warna-warni tuh. Jadi langsung kan dia kan membara. Kalau dia udah kenyang di rumah, ya udah kalau dia udah kenyang dia mau keluar juga udah nggak mau nyari lagi. Karena dia lapar, dia nyari kanan kiri. Nah di rumah nggak bikin kenyang. Tuh denger tuh Candy. Jadi memang mungkin tantangannya berat sih buat seorang wanita karir yang profesional dan banyak job kayak Dinar Candy untuk bisa membalanskan kehidupan dan peran seorang Dinar Candy sebagai calon istrinya Ridho Ilahi. Dikit aja. Habis gebuk-gebukan sama Nikita Mirzani. Jangan lupa masak sayur asem buat Ridho Ilahi. Iya, nggak abis nge-DJ. Sampai kembali, balik ke rumah. Udah capek anjir itu udah lagi abis tur capek. Ayo mau di-set, ayo. Makanya pekerjaan paling mulia, paling capek, paling susah tuh dari seorang ibu rumah tangga. Kan dia ngurus suami, ngurus anak, semuanya itu tanpa gaji, tanpa dan gitu nggak ada aturan waktu. 24 hours. It's very, very heavy. Itu berat banget. Iya. Nggak ada istirahatnya, sayang. Sekarang berikut ke mengenai persyaratan Ridho Ilahi kalau mau balik, Dinar Candy harus bisa meyakinkan bahwa permasalahan dengan asisten bisa lebih respect sama dia dan asisten tidak mengganggu hubungan dia dengan Dinar Candy. Gimana tuh, ayo? Enggak, jadi disangkanya dia itu gini kok, disangkanya itu asisten aku tuh ya misalkan ada video nih. Dan itu tuh nggak nyebut nama dia ya video, tapi dikasih thumbnail atau dikasih berita itu menyinggung dia gitu kan. Pas aku tonton juga nggak ada nama-nama dianya, makanya aku bingung. Nah, emang aku diem aja mereka misalkan oke lah nyindir nggak tanpa nama misalkan kayak gitu. Emang aku mereka diemin? Aku sikat kokoh. Lo kamu ambil-ambilin? Oh iyalah pasti. Oh gitu. Aku bisa pakai kata-kata binatang. Cuman gini kok kalau mereka itu kan udah tahu aku kayak gimana. Aku nggak diemin mereka lah, nggak mungkin aku diemin. Cuman tidak semuanya aku expose di sosmed buat bukti misalkan. Enggak lah kok mereka itu udah aku hajar beneran. Kalau dulu aku ditanya sama Ridho, kalau Koko gimana? Kalau gue sih gampang gini Do ya. Misalnya gue punya anak buah, terus anak gue
tidak menghormati istri. Bini gue tuh bawelnya ampun kan. Maksudnya dia bisa pasti ngomel ke gue tuh, bilang itu sama anak gue lu gini-gini. Pasti gue akan panggil dan gue cuma ngomong gini. Kalau gue akhirnya disuruh milih, lu tahu kan gue pasti milih siapa? Mendingan lu nurut dia tuh bini gue. Gitu intinya. Karena gue nggak mungkin dong mengorbankan istri gue untuk pegawai gue kan nggak mungkin. Jadi makanya gue bilang gini, lu tahu kan gue demen sama lu. Cuman kalau gue disuruh milih, pasti gue milih bini gue. Jadi mendingan lu nurut deh sama dia, gitu. Kalau dia cuap-cuap ke gue lagi nih, abis lu sama gue lo, karena gue udah nggak tahan ngurusin kiri kanan, atau bini gue nyap-nyap ya kan? Iya. Tapi mungkin dari situ kan jadi akhirnya anak buah gue juga tahu kalau istri ngomong, artinya itu kayak gue yang ngomong ya sama aja gitu. Dia minta tolong ya itu berarti gue yang minta tolong gitu. Ya intinya sih aku nggak diam aja waktu pas ada video itu juga. Cuman ya itu. Aku kan paling nge-up di sosmed itu paling ya pas panasnya aja 2 hari, nggak usah masuk, bakal tambah panas nanti digoreng sama siapa tuh netizen yang pro dia, nggak bisa, jangan jadi tambah panas. Anjay. Iya nggak usah jadi ada konflik baru nanti. Ya mungkin juga meredakan kan bisa, klarifikasi meredakan. Klarifikasi meredakan itu nanti sama Ridonya beda lagi tanggapan dia. Oh gitu. Mendingan pas ketemu Rido aja bareng ya. Iya. Kalau udah balikan lagi, balikan lagi nggak? Ya kalau belum diputusin 25 kali kok. Sebenarnya ada juga kayak netizen cewek-cewek kayak gini, Dinar jangan mau balikan lagi, itu direndahkan. Sebenarnya gini ya, aku tuh tipikal orang yang gini ya, di tiap hari tuh kayak all about love, all about cowok-cowok yang seksi gitu ya. Aku tuh nggak, kayak aku tuh ya udah pasangan satu, gua kerja nih, tap. Tapi kalau gua ganti cowok ini, aduh gua harus mikirin cowok ini, kerjaan terlantar saya. Yang nanti gua kalau ngurusin cinta yang nggak jelas gitu, gua makan dari mana? Aku tuh hidup kayak ya udah cinta satu, gua ngerjain ini nih, yaudah lu jadi cintanya gue ya, gitu. Gua gak akan kemana-mana, tenang aja. Tapi kalau berulah ya, gue pusing kok. Cinta nggak sih? Pasti cinta. Banget. Pasti. Banget nggak? Iya. Seumur hidup belum pernah cinta sama cowok seperti mencintai Ridho Ilahi. Nggak tahu, porsinya beda-beda Ya kok. nggak, seumur hidup pernah nggak mencintai sebesar cintanya Dinar Candy ke Ridho Ilahi? Aku cinta. Paling Udah. besar ke dia. Iya. Dah, Udah. balikan dong. Hati kok, maksudnya aku tuh harus mempersiapkan nanti pasti ada masalah lagi, aku digempur lagi hati aku. Sama netizen atau sama Dia lah. dia? Iya. Dia sebenarnya mintanya nggak banyak tahu. Hah? Gua kerja sama dia kayaknya bukan tipe yang rewel. Tahu kan ada artis yang pokoknya gua kalau ini mandi mesti pakai ini ya, mesti ini apa mau nggak karu-karuan gitu kan. Ridho busetnya mana dia jarang minta apa-apa deh kayaknya. Bener nggak sih? Maksudnya bukan tipe orang yang terlalu Rewel gitu ya. rewel nggak sih? Apa enggak? Apa gua salah? Apa begitu udah jadi pacar nggak taunya ngeri ya? Kalau jadi pacar ya. Pekerjaan gak rewel, mungkin di pacar kita nggak tahu gimana. Rewel. Ya itu suka nge-WA-WA-in, kan menurut aku ini Baper, standar mungkin nggak aja. rewel tapi baper kali ya. Iya kayak menurut aku itu biasa aja, menurut dia luar biasa. Ini harus di-clearin dan itu tuh minta semua masalah di-clearin gitu loh. Terus aku tuh harus kayak misalkan dia beliin makanan, terus aku tuh sayang makasih ya gitu. Harus Emang gitu. kalau kamu dibeliin makanan kamu bilang apa? Ya udah makan. Gitu. Kayak ya udah kan. Udah tinju aja di harganya, tinju aja. Kalau di kita mencari lebih Maksud cocok. aku tuh gini loh Papa. Kan kayak misalkan itu kan ya udah itu kayak standarnya kita gitu loh, kayak misalkan kalau masalah makanan ya udah gitu kasih makan. Jadi maunya dia tuh kayak apa-apa tuh sayang makasih ya, atau kayak misalkan dia mau kerja sayang hati-hati ya gitu. Nih ada 5 bahasa kasih, tahu nggak? Pernah denger nggak? Mungkin 5 bahasa Yang mana? kasih. 5 bahasa kasih tuh kayak gini. Kalau aku bahasa kasihnya act of service. Jadi aku nggak pernah ngomong cinta I love you sama istri, buru-buru udah beberapa tahun kali nggak ngomong I love you. Tapi cintanya aku dalam bentuk kayak gue kerja nih, gue nyari duit dari pagi sampai itu malam. cinta aku tuh kerja. Itu bahasa kasihnya. Tapi ada juga orang yang bahasa kasihnya sentuhan. Aku sentuhan juga. Nah, dia seneng disenggol-senggol Wah, aku gitu. seneng banget itu. Terus ada juga yang bahasa kasihnya pujian. Kamu cantik. Aku nggak suka dipuji. Nah, ini semua orang beda-beda. Ada kadarnya beda-beda ya. Kalau kamu kenal ini,
Jadi ngerti, oh ternyata dia tuh kalau lagi meluk-meluk aku tuh mungkin dia nggak ngomong cinta, mungkin dia nggak ngomong makasih, mungkin dia nggak ngomong apa, tapi itu sebenarnya cara dia menyampaikan cintanya. Cara menyampaikan cinta orang tuh beda-beda. Beda treatment Iya, ya. beda Ada yang treatment. kalau istri aku dia tuh namanya quality time senengnya. Jadi dia nggak perlu dibeliin bunga, dia nggak perlu, ya perlu lah, tapi maksudnya dia nggak menganggap itu sebagai tindakan yang terlalu gimana dibandingin kalau kita nonton TV bareng, main sama anak-anak. Buat dia itu udah bener-bener bahasa kasihnya dia yang terutama gitu. Nah kalau kayak Rido mungkin dia harus pakai kata-kata kayaknya. Iya, harus pakai kata-kata dia. Sama Sementara quality aku tuh time. sebenarnya tuh jarang ngomong orangnya aslinya. Kan aku bilang waktu pertama kali ketemu kamu, kan dia kan beliin aku mie ayam kan, aku lapar dia beliin aku mie ayam. Tuh aku pas makan bilang gini, Dinar makasih mak, Dinar makan, Dinar mau makan Dinar gitu. Itu udah sampai kayak gitu aku sampai mikir dia budak tuh, tapi emang dia maksudnya dia kayaknya merasa gini, ya udah sih makan aja gitu ya. Nah Bukan- dia, Iya, gitu. nih contohnya dia bentuk dia nggak bakal bilang gini, iya silakan, tuh nggak mau. Jadi dia gimana? Gitu kayak dia bentuk dari orang menghargainya dia sombong. dalam bentuk ngajak si Sania ke sini untuk kerja, itu bentuk dia cintanya Nah, Dinar Cinta. Candy. itu Praktek, aku tuh praktek kok. Nah, kalau kamu gagal mengenali bahasa kasih pasangan kamu, itu bahaya. Nanti gini, gue udah kerja dari pagi sampai malam, terus lu masih nanya-nanya gue cinta sama lu apa kagak gitu. Lu nggak cinta sama gue, lu nggak pernah beliin gue bunga. Padahal bahasa kasih Benar, gue benar, adalah cinta. dengan bekerja yang keras. bekerja tuh tetap harus ngasih kado kok. Nah, kita makanya nggak, kalau istri aku nggak terlalu ke kado, quality time dia senengnya. Kalau aku tuh inisiatif, misalkan pas birthday-nya, itu aku pasti kasih kado. Apalagi kalau Ridonya tuh nggak rese lah, maksud tuh nggak ini apa? Kalau aku nebak Wah, nih aku bisa harus ngado-ngado mulu itu aku. Nah, kalau aku nebak nih Rido ya, bahasa kasihnya dia itu kata-kata, pujian, sama quality time. Dia nggak minta hadiah, dia nggak minta kamu kerja dari pagi sampai malam, dia nggak minta yang lain-lain, dia cuma minta sesuatu dipuji sama dikasih waktu. Tapi lo quality time banyak kan Beb sama dia. Staycation terus nih. Terus dia seneng tuh. Dinner staycation. Staycation, liburan mulu, Beb. Gue stay here. Stay here. Staycation nggak stay here aja. Nah, kalau kamu tahu bahasa kasihnya masing-masing, biasanya mulai, oh ternyata dia tuh kalau lagi kayak gitu tuh berarti dia lagi cinta sama bahasa aku gue. deh gue. Ini bahasa tinju. Sama satu gue tahu. Kau tahu nggak kok? Dinar itu dia itu treatmentnya tuh melalui telepati. Iya, telepati Nah, jadi bener. kalau berarti gini, Dinar makan ya. Dalam hati dia bilang iya, tapi mukanya gak beda tahu. Jadi akhirnya kita yang Jarang malas ngomong, males ngomong. Ya, Aku tuh orangnya. Dan lu gak ekspresif Beb orangnya. Kayak misalkan gini, ya elah ngomong. Karena aku kalau ngomong dibayar. Coba Jadi kalau ekspresi kamu cinta banget sama Rido gimana, coba kasih ekspresi cinta banget sama Rido. sayang aku cinta sama kamu. Tuh. Tetap saya nih, lo mau lihat gak ekspresi lo tadi kayak gimana? Lo lihat gue ya. Sayang aku cinta banget sama kamu. Iya, nanti kan aku buktiinnya tuh dengan kegiatan aku, dengan aku misalkan komitmen setia. Itu setia itu udah mahal di aku ya. Sama dia juga katanya bilangnya gitu. Jadi Terus beda kerja. ekspektasi Jadi Iya. kayak kerja sekarang ini kok ini tuh for my best future. Kayak misalkan jadi nanti tuh kalau kita nikah kita tuh nggak berantem masalah ekonomi, malu. Makanya aku kerja sekarang Bentuk kayak gitu. cintanya dia Jadi kayak Dina gitu. Itu. Tanya kasihnya itu lebih ke masalah ekonomi. Iya. Memperjuangkan ekonomi untuk kebahagiaan bersama. dengan berkorban ada yang bekerja Iya, gitu. Dia berkorban dengan Iya. bekerja untuk memenuhi ekonomi supaya Tapi bahagia. kalau kamu tidak mengerti bahasa kasih pasangannya dan dia tidak diberikan Dia salah itu, paham. dia akan tetap merasanya walaupun Dinar Candy tidak digebukin kita Mirzani dari pagi sampai malam, dia tetap akan merasanya itu nggak cinta gitu, ngerti nggak? Aku kok nggak penting ya gitu ya. Aku nggak dihargai. Kamu nggak sayang dia. Nah, akhirnya jadi banyak keluhan-keluhan, ngerasa kurang dihargain, merasa ini itu. Padahal sebenarnya Dinar Candy cinta, cuman cara menyampaikannya beda gitu. Ya orang kemarin. Jadi terus aku tuh harus ada waktunya, misalkan pacaran nih, yuk pacaran sekarang 2 jam nih 2 jam, tuh harus glendotan pegang-pegangin, harus sampai pegang-pegangin bener ya, ke aku harus. Nah habis itu tuh, wah kerja ya, gitu pergi langsung, gitu loh. Nah, Ido maunya gimana? Maunya mungkin nggak ada kerjanya, mungkin maunya pegang-pegang aja. Nah kalau Dida tuh maunya, ayo kerja berdua sebelum kemana-mana gitu loh. Ido seneng quality time tuh loh. Dia mau kayak kembar gencet gitu. Enggak gitu loh. Kembar gencet. Ayo balik, ayo. Iya, Ayo gitu loh. Beb. Kalau aku tuh kayak, oke, kan kita harus mikirin masa depan kan, kadang-kadang kita tuh kayak
ayo sayang kita pacaran nih, puas-puasin nih. Misalkan liburan 3 hari, oke abis itu kita kerja lagi gitu. Kalau Rido mungkin pengennya gini nih, buat dia ya, kerja dari pagi sampai sore, bisa sampai malam, habis itu malam spending waktu berdua. Tuh dia seneng banget pas itu. Dan mungkin juga Kan rumahnya masih pisah kok, spending. Iya, maksudnya kan makan malam berdua, iya. ngobrol berdua. Buat dia itu udah pernyataan cinta paling besar. Nggak perlu uang, nggak perlu segala macem. Yang penting berdua aja kita bisa sama-sama. Buat dia itu udah cukup. Gitu tuh bahasa kasihnya dia. Jadi nggak ada salah, nggak ada bener. Emang orang beda-beda itunya. Tapi kan boleh jujur nggak? apa? Selama gue di lokasi ngelihat dia berdua, mereka tuh jarang ngobrol, ya kan? Lu jarang ngobrol. Enggak, cuma gini-gini aku. Iya, maksudnya jarang ngobrol kayak Pegang-pegangan doang. Iya, jarang ngobrol kayak gitu itu jarang kan? Ih, males banget. Iya, karena emang dia tipenya bukan yang ngomong kayak gue gitu. Udah dilakukan tinju aja lah udah. Yang paling bener tinju tiap hari. Tapi kalau dia tapi balik lagi, dia tuh lu harus dibantu ya, maksudnya kayak dipancing. Iya, dipancing. Buktinya dia nggak tuh di lokasi dia nggak mau ngomong sama siapa-siapa, biasa aja gitu, keseperlunya gitu, nggak yang nggak pecicilan gitu dia gitu, nyari-nyari omongan. Dapatnya gue yang energik kayak begini, yang mulut gue kayak kereta api, nggak pernah berhenti, ngomong apa aja bisa gue sangkut-sangkutin ya kan, tiba-tiba gue ngomong dari awal 3 jam kita duduk. Dari awal sampai dia begini itu gue nggak tahu tuh pinggangnya sakit encok apa gimana tuh, dia begini gitu dengerin, dia dengerin dia ngomong, ternyata dia banyak cerita. Jadi balik lagi, Rido juga harus tahu bahwa pasangan lo nih sebetulnya mampu seperti apa yang lo ekspektasikan, tapi tinggal bagaimana lo juga memancing dia gitu. Jadi dia nih orangnya harus dipancing ya. Ini kayak kebalik ya yang laki sama perempuannya kali ya. Iya sih ya Beb, gue ngeliatnya gitu. Kemarin karena gue pikir dia sombong, kayak seperti omongan orang. Jadi makanya kenapa orang bilang dia sombong, ya itu karena dia diem gitu. Tapi kalau dia udah suka dan dia tertarik, dia akan ngobrol. Panjang ngobrolnya, lama. Makanya gue bisa sampai datang ke hari ini. Ya karena dia ngobrol. Se-nice itu gitu dia. Baik, luar biasa sih. Luar biasa. Dibandingin orang yang fake, dia nggak fake kok. Nah, itu yang banyak ngomong nggak suka fake. Nah, Dia nggak fake lah, orang tiap hari jadi ngomelin gue. Ya lah. You. enggak, dia bilang yang fake nih kayak gini. Kalau bukannya fake agak gini. Ya kan? Jadi fake itu maksudnya kayak jadi gini. Nice lo kan, lo yang lembut. Oh, yang kayak pelakor itu. Iya. Oh gitu nggak? Oh, yang kayak tersiksa padahal mah di belakang simpenan. Nah itu kayak misalnya gue misalnya nih, maksudnya dalam arti pertama gini, gue cerita gue susah, gue nggak makan, gue ini anak gue sakit apa segala macam, dia cuman yang, aduh kasihan ya, dia omong di luar, dia omongin, tapi dia juga nggak bantu. Kalau dia diem, dia mikir, dia cari jalan keluar, terus tiba-tiba dia ngambil HP. Gue udah WhatsApp ke teman gue namanya Koko katanya. Gue langsung mikir, Koko mana sih Koko ini gitu kan. Wah gue di BO nih. Enggak, lu gila ya kata dia, gue paling anti. Gue justru punya teman kayak gitu, gue gak suka. Karena gue ngeliat lu gak di BO, lu juga dari tadi gue ngeliat lu punya potensi, makanya gue bantu lo ke teman gue. Tapi kita sepemikiran sih, sefrekuensi. Jadi waktu di Narkin dia bilang, mau kenalin temen nih, janda nih. Oh bisa BO nih. Jadi sefrekuensi ya. Ya orang-orang gitu san, gue cariin lu nih bisnis, dapat duit banyak, ini gue cariin bisnis. Tapi gue seneng, gue sepemahaman sama Dinar Candy dalam arti kayak udah mendingan kerja deh. Kalau lu susah apa segala macam gitu, jangan terlalu banyak menangis-nangis di rumah, jangan terlalu banyak bersedih-sedih. Udah kita keluar kerja, apapun yang bisa kita cari, apa istilahnya uang sedikit pun yang kita bisa dapat, bawa pulang ke rumah. Nah intinya gitu. Iya. Pokoknya lagi free tempel aja aku. Nanti bos. Kamu kok tempel Koko? Aku ada Koko banyak produknya. Iya. Aku Lebih aman di sini. Ya, dan aku ada potensi beberapa aku lihat karena orangnya energik, pinter ngomong juga, multi talent, bisa nge-MC, bisa segala macam, ada beberapa produk yang kan gue ngaya lagi. Oh iya, pokoknya Koko aku nitip Sania di sini. Janda nih Koko. Ibadah Koko. Soleha, anak 2 sesar. Bukan normal sesar, jadi masih sesar ya kak ya. Sesar itu penting, itu ada di kurikulum vitae ya. Ya, jadi cara berjualannya harus gitu. Sania Velova umur 39 tahun, anak 2 sesar ya. Sesar. Soleha. Oke Kak, cocok kan? Cocok. Nah, aku nanti keluar nyari-nyari janda-janda yang tersiksa lagi ya. Gitu ya. Iya. Ini nanti istri nonton, kelar nih kita Enggak ya. dong, kan Koko ini aku tuh salut sama Koko, dia tuh banyak banget kayak janda ini dikasih pekerjaan semua loh sama dia, bukan ngasih cuma-cuma ya.
Enggak, aku senang ya, maksudnya gini, banyak yang kayak misalnya ya teman-teman kita deh gitu ya, mereka baru keluar dari pernikahan, hancur kan pasti keluar dari pernikahan kan pasti kan ini, tapi terus mereka bangkit lagi dan mau kerja. Aku paling seneng kalau ngeliat kayak gitu. Ya sama-sama nyari duit yuk gitu. Aku juga senang nyari uang, ya udah kita sama-sama cari suatu potensi kayak apa kita garap ini, garap itu segala macam. Ya tapi memang puji Tuhan ketemunya yang baik-baik ya, yang istilahnya nggak terlalu aneh-aneh. kemana-kemana gitu-gitu. Nah, misalnya kalau udah yang kemana-mana kita juga takutnya nggak jadi berkah, Iya, kok makanya nyari sampai duit, sekarang aku nggak apa. punya link karena aku orangnya gila ketakutan, takut di BO, takut begini, takut dicekiduk, takut dijebak ya nggak aku cerita. Jadi karena udah parno gitu, karena aku ingin anak balik lagi, kasihan kalau aku sampai kenapa-napa mereka masih apa kok gitu. Mereka masih butuh aku banget, 18 tahun tuh jadi cari jati diri gitu. Jadi everything langkah aku tuh aku pikirin. Nah pada saat aku ketemu Dina dan otak aku selalu di otak Dina mau BO gue deh, Dina mau mati gue. Kok tanya sama Dina dari awal sampai akhir gue ngejelekin diri gue ke dia supaya gue nggak di BO siapapun, tapi gue bilang Dina langsung flashback kalau sama gue Dinar, gue bilang gue tuh ya ampun Dinar udah tua, aduh udah kayak topi jengker, udah begini udah jelek banget, masih sih apa itu nggak percaya, ntar gue lihat lo awas lo ya, gue intip lo ya. Iya kata aku coba buka bajunya, aku bilang Buset deh. gitu. Coba Aku deh. kan kalau cuma ngomong doang nggak ada bukti aku mau pusing. Enggak, Coba kan buka gua baju. baru ketahuan lah kan tadinya lu bohong lu ya kan seginiin maksudnya biar nggak di BO Dinar gitu. Iya, biar nggak digodain di lokasi. Iya. Dia pintar strateginya ngejelekin diri sendiri kok. Iya. Karena nggak ada yang bisa ngelindungin diri gue selain gue ngelindungin diri gue sendiri di entertain gitu loh. Ya, Karena kan gue nggak ada suami. ya dalam hidup memang lebih baik punya prinsip mandiri gitu ya. Dan ya seneng banget gue ketemu sama Sania, moga-moga. Tapi yang ini dulu nih. Kenapa kok? Ya moga-moga bisa balikan lagi, terus bisa menikah. Sakinah, mawadah, warahmah, langgeng, ayem, adem. Tuh. Banyak videonya. Ya, Ada pesan yang mau disampaikan sama Ridho Ilahi mungkin? Ya kalau misalkan buat Ridho Ilahi, pokoknya semoga nanti kalau misalkan ada masalah langsung aja ketemu aja ngobrol berdua. Misalkan kalau nggak mau di rumah aku, bisa di luar, misalkan tempat makan yang sepi berdua ngobrol gitu. Diungkapin aku nggak suka gini-gini, nanti kan aku kasih jawaban. Cuman kadang-kadang memang jawaban aku tidak memuaskan. Karena itu aku tuh malas ngomong tuh bukan berarti nggak cinta, cuman aku tuh kayak aduh nyari jalan keluarnya nih kayak gimana kayak gitu. Kan aku kalau misalkan ini kan aku suka ngusahain dia juga. Kalau misalkan aku ada kerjaan, kalau aku bisa masukin dia kan aku masukin gitu. Kayak gitu. Ya aku lebih ke prakteknya gitu loh. Kayak sayang sama orang, kayak apa namanya, aku tuh kayak gimana ya caranya nolongin dia gitu. Masih solusi praktek gitu. Bukan berarti aku tuh diem tuh nggak ngapa-ngapain gitu. Bukan berarti aku tuh diem tuh nggak sayang gitu. Oke. Ya moga-moga nggak ada lagi putus-putusan ke depannya dan bisa Semoga Ridho bisa cepat ngertiin ya. balikan. Balikan. Ngomong-ngomong ditinjuin gimana? Ada memar-memar, ada bekas-bekas apa nggak? Nggak ada. Nggak ada pegel-pegel? Nggak ada. Orang Puyeng-puyeng? paginya langsung syuting. Nggak ada puyeng-puyeng, nggak ada pegel-pegel? Nggak ada. Mau rematch nggak lawan Nikita Mirzani? Lawan Barbie Kumalasari aja. Oke, sama Nikita lagi? Tinggi kok susah. Susah mukulnya ya? Mukul tete mulu gua. Aku juga nggak tahu kalau Aku kan dulu bilang pukul badan, kan kombinasi pala sama badan. Kamu pala mulu. Kan sekali yang ke sini. Nah itu kok kalau aku ke bawah tuh aku tahu pukul ini nih males jadi udah gitu aja lah pukulannya. Seru juga sih ya pertandingannya. Iya, udahlah cuma 1 poin aja sih nggak apa-apa. Kapan lawan Barbie Kumalasari HSS 3 ya? Nggak salah. Oh nggak tahu, aku nggak tahu ya itu misalkan kalau ditawarin, kayak itu harus penawaran dari mereka. Kalau misalkan ditawarin atau enggaknya, cuma aku harus mikir juga kok. Karena latihannya kan tahu sendiri sebulan. Latihan sebulan. Sehat, Tapi kalau sekarang kan? udah sehat. Cuman kan kayak nge-DJ-nya jadi stop. Oh. Iya, ini kan makanya aku nitip Sania, aku kan mau nge-DJ bentar lagi nih, udah mau kemana? tour. Banyak semua kota. Sama Ridho. Loh, kan Bukan ya kan bisa aja kerjanya sama Ridho, kan Ridho DJ juga katanya. Belum, ya mau diloncingin juga malah berantem mulu. Cuma udah berantem, udah jadi itu. Udah. Sama aku tuh diadem-ayemin aja biar aku tuh jadi pemikir cari jalan keluarnya. Ya udah. Gitu. Kalau diberantemin mulu,
Akunya jadi kayak Udah nih hambat terakhir gitu. kali aku bikin konten tentang Rido putus sama Dinar putus sama Rido. Kalau ntar udah Pokoknya balikan udah lagi, masalah lagi kok tinggal itu aja kayak gini gitu loh di WhatsAppin. hampir kita kan September Rido naik ke tunangan. Nggak jadi ya itu. Ya, belum tahu nih udah bulan Juni. Sama kamu kan kita nggak tahu besok bakalan jadi apa. Iya makanya. Ya wis, thank you. Sania, thank you untuk udah ceritain kehidupannya. Ya. Nah, yang aku senang dari channel yang ini, maksudnya di channel ini ya aku berusahanya ya gitu. Walaupun kita membahas gosip, walaupun kita membahas ini, tapi ada nilai-nilai positif yang moga-moga kan nggak semua belajar dari contoh yang baik. Kadang-kadang misalnya dari pengalaman kegagalan Menjadi seseorang, inspirasi. itu jadi inspirasi untuk menjadi yang terbaik. Dan bisa membenahi diri untuk ke depan. Dan kita lihat Sania sekarang tahun 2022, mungkin 2023 udah Bisa beli rumah sama mobil. Amin. mobil, rumah, punya suami baru, punya segala macam yang diimpikan, dan yang paling penting dekat sama Allah dan bahagia ya. 2 bulan lah DP mobil, gampang itu. Siap. Siap Aku mau kok. kuliah juga. Kok kasihan kok DP-in mobil kok. Iya, ini mau pokoknya kasih job yang bisa bikin berbahagia. Ntar kalau gue bilang iya dia pengen mobil tuh kalau istri ngeliat ya. Oh iya. Perang Baratayuda di rumah noh. Nggak Cek. Itu profesional kerja, nanti kan produk-produk nanti. Tenang. Jadi saya ini anti pelakor, anti ngambil suami orang, anti gerasak gerusuk, anti BO, anti aneh-aneh, kan? Tapi kalau dinikahin yang kelima dengan izin istrinya boleh. Ingat, izin istrinya. Istrinya yang izinin boleh. Oke. Thank you. Terima kasih.